Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Masuda dengan NIM 214110402090 dari kelas 3 PAIB. Di sini saya akan menjawab soal UAS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal yang pertama yaitu pilih salah satu dari tugas yang Anda buat, yaitu ada video, blogspot, WordPress, LKPD interaktif. Kemudian jelaskan bagaimana Anda akan menggunakannya sebagai sumber belajar. Di sini saya memilih blogspot sebagai sumber belajar. Alasannya yaitu karena mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, blogspot juga mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik atau dosen maupun sesama antara peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Selain itu, guru atau dosen juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu seperti soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentang waktu tertentu. Hal yang kedua yaitu buatlah satu flowchart multimedia interaktif, kemudian jelaskan bagaimana cara kerjanya. Flowchart merupakan bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Flowchart mempunyai 9 simbol, yaitu ada predefined process, dokumen, disk. Selanjutnya yaitu ada arus atau flow. Yang kelima ada terminal, yang keenam ada proses, yang ketujuh ada decision, yang kedelapan ada input atau output, yang kesembilan ada konektor. Fungsi dari predefined process yaitu untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Fungsi dari dokumen yaitu untuk mencetak pengeluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Yang ketiga yaitu ada fungsi disk, yaitu untuk menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Yang keempat yaitu ada arus atau flow, berfungsi untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain atau menyatakan jalannya arus dalam suatu proses. Yang kelima yaitu ada terminal, berfungsi untuk menyatakan awal atau start, akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang keenam yaitu ada proses, berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer atau PC. Yang ketujuh ada decision, berfungsi untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ada ya atau tidak. Yang kedelapan yaitu ada input atau output, yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang terakhir yaitu ada konektor. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya dan bagaimana Anda menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Aplikasi yang pertama yaitu ada YouTube. Kelebihan dari YouTube sendiri yaitu yang pertama efektif karena kemudahannya media video memungkinkan peserta didik dalam belajar kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Dapat digunakan per kelompok atau individual. Yang kedua yaitu bersifat universal karena dapat menjangkau seluruh ranah pembelajaran baik kognitif, psikomotor maupun afektif. Yang ketiga yaitu dapat dilihat secara berulang-ulang dan praktis lengkap
yang mudah digunakan oleh seluruh peserta didik atau semua peserta didik. Kelebihan dari aplikasi Islamic Center yang contohnya dalam media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu kelebihannya adalah seorang pendidik dalam menguraikan peristiwa hijrah Nabi. Misalnya, pendidik dapat menggunakan slide atau film yang tersedia. Aplikasi yang terakhir yaitu ada NU Online. Kelebihan dari aplikasi NU Online yaitu di dalamnya terdapat Quran pojok, informasi keislaman, NU-pedia, doa dan wirid. Sedangkan kekurangan dari ketiga aplikasi tersebut adalah koneksi internet pengajar harus stabil. Hal ini penting karena lancar atau tidaknya perkuliahan atau pembelajaran sangat tergantung pada koneksi internet pengajar. Selain itu, kuota data yang digunakan juga lebih besar karena mereka sama saja mengupload video dengan durasi waktu yang cukup lama. Sekian jawaban UAS sumber belajar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.